Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Prabowo resmikan program PLTS di Jembrana. Sawah yang beralih menjadi villa kos-kosan wajib kena pajak. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Madis Kedenkarang, inilah Seputar Bali selengkapnya. Mari kita selalu sediakan luwak white coffee untuk menemani di setiap kegiatan kita. Luwak white, kopi nikmat, nyaman diminum. Pemirsa, sepanjang jalan dari Gilimanuk hingga Monumen Operasi Lintas Laut di Cekik dipadati warga dan siswa yang menunggu kedatangan Presiden RI Prabowo Subianto Selasa sore. Penyambutan dipusatkan di Candi Gelung Kori Gilimanuk. Sejak siang, ribuan siswa dan warga telah datang ke Gilimanuk dengan membentangkan kain putih berisi berbagai kalimat sambutan. Kondisi ini mengakibatkan jalur Denpasar Gilimanuk padat dengan lalu lalang kendaraan yang bergerak lambat. Kedatangan Presiden RI Prabowo Subianto bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ini untuk meluncurkan dan groundbreaking program PLTS 100 GWP di Cekik, Gilimanuk, Bali. Presiden Prabowo mendarat di lapangan Gilimanuk sekitar pukul 15.00 WITA dengan helikopter. Selama perjalanan dengan mobil kepresidenan, Presiden mendapatkan sambutan dari siswa dan masyarakat Jembrana yang diantaranya membawa bendera merah putih. Lokasi launching dan groundbreaking dipusatkan di Monumen Operasi Lintas Laut Jawa Bali Gilimanuk, sementara lokasi PLTS berada beberapa meter sebelah utara masuk kawasan KPH Bali Barat, seluas lebih kurang 321 hektar. Ditargetkan selesai 2028 dengan kapasitas PLTS pembangkit listrik tenaga surya 300 MWP megawatt peak. Kapasitas BESS Battery Energy Storage System 100 MWH megawatt hour dengan produksi energi 470 GWH terkoneksi ke SUTT saluran udara tegangan tinggi 150 kV negara Gilimanuk. Surya Dharma Bali Pos melaporkan. Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program pembangkit listrik tenaga surya PLTS 100 gigawatt peak GWP di Monumen Operasi Lintas Laut Jawa Bali, Kabupaten Jembrana, Bali, Selasa 25 Agustus 2026. Program ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kemandirian dan ketahanan energi nasional. Presiden Prabowo bersama jajaran kementerian terkait tiba di lokasi PLTS, yaitu di Monumen Lintas Laut Jawa Bali, Desa Gilimanuk, Kecamatan Melaya, sekitar pukul 15.30 WITA, dengan disambut riuh semangat masyarakat dan pelajar di sisi jalan. Kunjungannya sendiri dijadwalkan untuk peluncuran tahap groundbreaking PLTS Gilimanuk yang digagas oleh Kementerian ESDM dan Antara Indonesia dan PT PLN Persero. Proyek PLTS Gilimanuk dibangun di atas lahan seluas kurang lebih 321 hektar dengan nilai investasi CAPEX mencapai 6,57 triliun rupiah. Pembangkit ini mengusung kapasitas PLTS sebesar 300 MWP serta sistem penyimpanan baterai BESS berkapasitas 1000 MWH. Dengan estimasi produksi energi tahunan sebesar 470 GWH, operasional fasilitas ini diproyeksikan mampu menghemat bahan bakar fosil hingga 151.000 kiloliter KL BBM per tahun. Listrik yang dihasilkan akan dihubungkan langsung ke sistem interkoneksi SUTT 150 kV negara Gilimanuk. Menggunakan skema pengadaan Independent Power Producer IPP, proyek ini menargetkan tanggal pengoperasian komersial Commercial Operation Date atau COD pada tahun 2028. Adapun skema pengembangan yang diterapkan mencakup energy payment untuk unit PLTS dan capacity payment untuk unit BESS. Pembangunan di Gilimanuk menjadi pilar utama dalam pemenuhan target skup Provinsi Bali secara keseluruhan. Secara total, Provinsi Bali ditargetkan memiliki kapasitas PLTS sebesar 1000 MWP
yang didukung BES berkapasitas 3.300 MWh. Program transisi energi skala provinsi ini diproyeksikan bakal menekan pengalokasian energi fosil dengan mendorong eliminasi hingga 0,5 juta KL BBM per tahun di Bali. Peluncuran PLTS Gilimanuk turut menjadi momentum pembukaan bagi pelaksanaan program nasional PLTS 100 GWP. Baik, tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa yang memiliki sekalian alam atas segala karunia, kebaikan, berkah yang diberikan kepada kita. Kita masih menikmati perdamaian, kita masih menikmati nafas dan kesehatan. Tim Liputan melaporkan. Sawah yang beralih menjadi villa kos-kosan wajib kena pajak. Kami segera kembali dengan laporannya. Kenal Veronica kok es luar tarik Melaka bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru, hitam pekat bikin beta gembira tempat laju. Es luar white coffee nikmat enak bikin nagih kok. Mau luar white coffee kok satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Emco, cat kayu dan besi. This indicates that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, for Balinese menu choices are also getting richer, such as samsam guling, tupuah balok, and hawar babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, Thai, they leave behind telltale characteristics of fragments of DNA circulating in the blood, called cell-free DNA. Ngepat juga. Ya. Empat. Tumpang alit-alit lagi papat. Ngangen sampian usung tulang lindung wasanik dengan bombayu kan warasa kalpo langsung personelipun 108 yang dipergunakan pada saat orang yang kena musibah di jalan kita memanggil. Informasi seputaran aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Terus kembangkan kreativitas, YWE, dan juga narkoba. Mari kita selalu sediakan Luwak White Coffee untuk menemani di setiap kegiatan kita. Luwak White, kopi nikmat, nyaman diminum. Pemirsa, sawah pertanian produktif yang beralih fungsi menjadi kos-kosan maupun villa wajib dikenakan pajak. Selama ini di Tenggarai banyak sawah berubah fungsi menjadi villa secara sembunyi-sembunyi dan tidak bayar pajak. seperti yang terlihat di kawasan Jalan Pantai Munggu, Kuta Utara, banyak sawah produktif yang hijau beralih fungsi menjadi villa. Sebelumnya Pemkab Badung membebaskan sawah produktif dari pajak PBB
sebagai dukungan terhadap petani. Namun seiring waktu, banyak ditemui sawah telah beralih fungsi menjadi villa atau kos-kosan atau properti komersial. Menyikapi kondisi tersebut, anggota DPRD Kabupaten Badung, Wayan Sandre, meminta Pemkab Badung untuk melakukan pendataan dan memungut pajak PBB kepada pemilik lahan atau pemilik usaha yang lahannya telah beralih fungsi tersebut. Mereka bisa dikenakan pajak PBB, PHR, maupun pajak kos-kosan. Potensi pajak kos-kosan ataupun villa di Kecamatan Kuta Utara ini sangat besar, sehingga perlu dilakukan pendataan yang lebih maksimal lagi oleh aparatur terbawah hingga Bapenda. Potensi ini jika digarap maksimal tentu akan meningkatkan PAD Kabupaten Badung. Wayan Sandre meminta OPD terkait agar meningkatkan pengawasan dan memantau perubahan peruntukan lahan sawah menjadi kawasan komersial yang kerap dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Saya melihat ada dua hal. Penambahan pendapatan dari rumah kos-kosan atau villa yang ada di Badung. Pertama, bagi warga Badung yang mempunyai tanah yang tidak dikomersilkan, bebas pajak. Kayak itu. Sekarang tanah tersebut berubah menjadi kos-kosan atau villa, akan muncul dua pajak. PBB dia wajib bayar karena sudah dikomersilkan. Kedua, karena di sana muncul transaksi rumah kos yang menghasilkan pendapatan termasuk villa, ini akan muncul pajak lagi satu, kos dan villa. Nah, ini saya melihat ini yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah semakin cepat semakin baik, karena bagaimanapun juga kalau itu mampu dilakukan dengan baik dan optimal, ini berdampak kepada penyisihan pajak 10% kepada desa. Nah, di sini saya melihat belum maksimal, terutama daerah Kuta Utara, Munggu ke Barat, termasuk di Kuta Selatan. Terkait pengenaan pajak 10% bagi kos-kosan, Wayan Sandre memaklumi adanya keluhan masyarakat, khususnya pemilik kos-kosan kelas bawah. Ia meminta Pemkab Badung mengenakan pajak yang lebih terjangkau bagi kos-kosan untuk kelas bawah. Riase, Bali TV. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah menjadi momentum bagi warga Muslim di Kota Denpasar untuk mengenang dan mendoakan keluarga yang telah berpulang. Salah satunya dilakukan warga Muslim di kawasan Kampung Jawa, Dusun Wanesari dengan berziarah ke makam keluarga di TPU Islam Wanesari. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah menjadi momentum bagi umat Muslim untuk mengenang kelahiran Nabi Muhammad SAW, sekaligus memperkuat nilai keteladanan, memperbanyak doa, dan meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Di Kota Denpasar, peringatan Maulid Nabi juga dimaknai warga Muslim dengan berziarah ke makam keluarga. Salah satunya dilakukan warga Muslim di kawasan Kampung Jawa, Dusun Wanesari, dengan mendatangi Taman Pemakaman Umum TPU Islam Wanesari Maruti, Desa Dauh Puri Kaje, dan Pasar Utara. Sejak pagi, TPU Wanesari mulai dipadati warga yang datang untuk berziarah ke makam keluarga dengan memanjatkan doa dan mengenang anggota keluarga yang telah meninggal dunia. Ziarah makam menjadi salah satu tradisi yang terus dijalankan warga Muslim setempat, termasuk dalam rangkaian peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Bagi warga, kegiatan tersebut untuk mengenang keluarga yang telah berpulang dan menjadi pengingat akan kehidupan dan pentingnya mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Salah seorang warga Muslim, Eka, mengatakan ziarah ke makam keluarga merupakan agenda yang rutin dilakukan setiap minggu. Bagi Eka, peringatan Maulid Nabi memberikan makna tersendiri karena berkesempatan untuk kembali mendoakan keluarga yang telah meninggal, sekaligus melakukan introspeksi diri. Pada momentum Maulid Nabi tahun ini, Eka berharap umat Muslim dapat semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan dan meladani akhlak Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang saya lagi nyekar bapak mertua almarhum. Ini kebetulan bertepatan dengan hari Maulid Nabi. Jadi untuk sekarang
sekarang itu kan sebenarnya hari lahirnya Nabi Muhammad ya. Saya kesini untuk menyekar almarhum Bapak, kebetulan libur juga. Jadi untuk kedepannya dari hari Maulid ini semoga kita mempererat tali silaturahmi antar muslim ataupun yang lain. Semoga nanti kedepannya kita bisa lebih erat dalam menjalin tali silaturahmi antar siapapun. Ziarah ke makam keluarga pada peringatan Maulid Nabi menjadi momentum untuk mengenang mereka yang telah berpulang, sekaligus menumbuhkan kesadaran bagi umat yang masih menjalani kehidupan agar dapat mengisinya dengan kebaikan dan memberikan manfaat bagi sesama. Bunga Widrayani, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi pertanian organik dukung pengembangan desa wisata di Bali. Kenal Veronica kok Es luar tarik Malaka bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru. Hitam pekat bikin beta gembira tempat melaju. Es luar white coffee nikmat enak bikin nagih kok. Mau luar white coffee kok satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Operator mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras berpelanggan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut, selanjutnya tahun 1639 atau tahun 1707 akan di pura ini dapat dikelompokkan Ratu Penatih, penyungsung sejebak jagat pejen. Pengumpul Ijen selaku anggaran pengalian di pengumpul jumlah warga serta memohon taksu bagi mereka para penekun spiritual atau balian di Bali. Mari kita selalu sediakan Luwak White Coffee untuk menemani di setiap kegiatan kita. Luwak White, kopi nikmat, nyaman diminum. Pemirsa, keberadaan pertanian organik di Bali kini tidak hanya mendukung ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan, namun juga berkontribusi bagi pengembangan desa wisata. Integrasi antara sistem pertanian ramah lingkungan dan pariwisata berbasis tradisi lokal Subak ini terbukti mampu meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan. Praktik pertanian organik di Pulau Dewata kian berkembang dan semakin diminati oleh para petani. Pengembangan konsep agroturism berbasis organik, memanfaatkan sistem irigasi tradisional Subak, serta filosofi hidup Trihita Karana, yakni keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan. Wisatawan yang berkunjung ke desa wisata kini tidak hanya sekedar menikmati pemandangan alam, tetapi juga
diajak terlibat langsung dalam aktivitas pertanian. Pertanian organik memberikan daya tarik otentik bagi wisatawan mancanegara maupun domestik saat ini, yang semakin peduli pada isu kesehatan dan lingkungan. Dengan terus meningkatnya tren pariwisata berkualitas atau quality tourism, sinergi antara sektor pertanian organik dan desa wisata di Bali diharapkan dapat menjadi model pembangunan pedesaan yang mandiri, hijau, dan berkelanjutan. Menurut Ketua Umum Jaringan Desa Wisata JPDWI, I Gede Putu Eka Budiase, pertanian organik memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan pariwisata Bali. Hal itu terlihat dari semakin banyaknya kelompok sadar wisata dan kepala desa yang meminta pendampingan untuk mengembangkan potensi wilayahnya. Melihat dari perkembangan yang ada bahwa dukungan pertanian organik ini sangat signifikan ya untuk pengembangan pariwisata di Bali khususnya. Nah, karena apa? Karena kami dari Jejaring Dewi Indonesia atau Yayasan Jejaring Pengembangan Desa Wisata Indonesia, semakin banyak kita mendapat undangan dari elemen masyarakat, dari kelompok sadar wisata dan juga dari beberapa kepala desa. Dan ini mereka memang pada umumnya memiliki potensi untuk dikembangkan. Lebih lanjut, Eka Budiase berharap pengembangan desa wisata dan pertanian organik dapat berjalan beriringan serta mendukung kebijakan pemerintah Provinsi Bali mengenai pertanian organik. Eka Yana, Bali TV. Petani kopi yang sebagian besar perempuan memiliki peran besar dalam aktivitas pertanian, mulai dari pemeliharaan tanaman, pengelolaan kebun hingga pengolahan hasil. Oleh karena itu, literasi karbon harus diberikan untuk mengedukasi bahwa selain hasil kopi, petani juga mendapatkan penghasilan dari perdagangan karbon jika mampu merawat lahan kopinya secara organik. Klien Krama Istri Desa Ayah Catur Kintamani Bangli Ana Setiawati menyebutkan perempuan yang sehari-hari berinteraksi langsung dengan ekosistem pertanian harus mendapatkan edukasi bagaimana menjaga hutan kopi agar tetap subur melalui pendekatan pengukuran manual yang praktis. Petani kini dilatih mendata potensi penyerapan karbon berdasarkan kondisi faktual di lapangan. Upaya penanaman pohon secara organik membuat sirkulasi karbon bisa menyuburkan tanaman. Pohon serap CO2, karbon tersimpan di batang, akar, daun, dan tanah, sehingga bisa mengurangi emisi karbon di udara. Dengan demikian, kopi tetap sumber utama penghasilan. Karbon adalah nilai tambah. Paham bahwa perdagangan karbon ini salah satunya adalah bisa menguntungkan kami petani. Jadi selain kita merawat kebun kita secara organik untuk memaksimalkan karbon, juga menjaga lingkungan, jadi kami dapat imbalan dari karbon yang diserap oleh tumbuh-tumbuhan yang ada di kebun kami. Mungkin dari saya berterima kasih banyak juga untuk Koop sudah mengedukasi kami, memberikan pengetahuan untuk kedepannya. Kami bersama ibu-ibu mungkin akan getok tularkan kepada ibu-ibu yang lain yang belum. Program Manager Blend Finance Scheme Coffee Foundation Sasa Puspo mengatakan sekitar 24.000 hektar tanaman agroforestry kopi di Catur diprediksi menyerap karbon dioksida alam dan membantu mengurangi emisi gas rumah kaca. Semakin terkelola dengan baik, semakin besar keuntungan untuk petani, lingkungan, dan masa depan. Perempuan itu, terutama perempuan-perempuan internasional, terutama di Bali, karena saya tinggal di Bali, itu adalah perempuan-perempuan hebat dan kuat. Dan 70% perdagangan kopi itu memang di tangan-tangan oleh para perempuan. Mungkin laki-lakinya nggak sesering ibu-ibu itu di kebun gitu kan. Nah jadinya memang ini sebenarnya seperti satu penghargaan untuk mereka bahwa dari mereka menjaga hasil bumi, terutama kopi, kebunnya dia jaga, komunitas kehidupan hayatinya dijaga, itu mereka tuh mendapatkan sesuatu, yaitu melalui karbon. Tapi kan Agus Sudiatmika, Bali TV. Kementerian PKP siapkan dukungan perumahan bagi keluarga penerima NBG. Kami segera kembali dengan informasinya.
Kenal Veronica kok. Es luar tarik melaka, bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru. Hitam pekat, bikin beta gembira tanpa laju. Es luar white coffee nikmat enak, bikin nagih kok. Mau luwak white coffee kok, satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Nyai bengongen. Oh, ake ngerti be. Amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP, rogen. Awake hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awake nganten gak beli, saya proses tapi stres. Wah, mula aku Nyai. Betul ya Nyai. Ini pijit tangan lu. Sakit lagi awak-awake. Apa? Mau pijat keko? Oh, mau pijat. Pak wayan kayak di rumah matajan matuakan. Dani subane gelam kokene awake ni makatang lo. Awake ni makatang. Awake sing kodak, awake sing idawak kenjang, sing idawak mijat. Loh, beli pergi karena tugas, pulang demi beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Semangat kone ngopi, kone ngama, wakilnya berceramah, jadi kayak presiden. Masih lagi sih, kita nggak pakai. Kene be, kene ini awake makatang, awake bermedati ngencanang dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang. Ngajak ke saya dirundungi wayan. Ini, ayo kemana jangan bicaranya nih lo. Ini siap bicetan awake jangan beli, langise ane jangan. Wah, si lagi sini ada ngorek tempe semangat aja kangon. Melang saya beli ngomong, ini madan minyak gana pati. Aduh, sudah lo, bersegel beli lo. Pemelan nih. Pemelan, jangan nggak dikasih lagi sini. Apa dikasih lagi sini lo? Coba tinggalin. Nih di HP ini nak ada beli. Nak liu kasihatnya nih beli bati nak nganggon minyak gana pati ada nih beli meringankan apa ada nih kaki terkilir, keseleur, mate, pegelinu, pila, kesemutan, bangcang sakit pokoknya menggenap kasihatnya nih. Nih, mana gitu? Yang kita nakon apa nak awak kita ketakonan. Jadi awak bersehat. Jadi awak kita nyai di kamar ini. Aku asingnya. Asingnya nyai, awak bersegar kakak lain nyai. Beli. Baik. Puniki kemarjang disampun angkat ke alit menekili. Metapak kalau kebos, mepandes utawi mesangi, mesin tramo, antar ketua Banjar Jakarta Selatan hari di Jakarta Selatan para pinangite miwah tokoh-tokoh umat ini. Emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen mencangin purikau wenten taler 6 TPS tani kaayahin oleh kerama istri inggian weng TPS 6. Sami pina kamayatnya
Mari kita selalu sediakan Luwak White Coffee untuk menemani di setiap kegiatan kita. Luwak White, kopi nikmat, nyaman diminum. Pemirsa, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono di kantor Kementerian PKP Jakarta. Pertemuan tersebut membahas peluang kolaborasi penyediaan perumahan bagi keluarga penerima manfaat program makan bergizi gratis. Dalam pertemuan tersebut, Kementerian PKP dan BGN membahas kebutuhan hunian bagi keluarga penerima manfaat MBG yang masih menghadapi persoalan perumahan, baik karena kondisi rumah yang belum memiliki hunian maupun huniannya belum layak. Kolaborasi tersebut akan didukung dengan pendataan dan persiapan sistem untuk memastikan keluarga penerima manfaat MBG yang mendapatkan program bedah rumah tetap sesuai dengan kriteria penerima bantuan. Menteri PKP menyatakan siap mendukung program strategis pemerintah termasuk MBG yang dilakukan BGN. Menurutnya, sektor perumahan memiliki sejumlah program yang dapat dikolaborasikan untuk memberikan manfaat lebih luas keluarga penerima MBG. Tapi kira-kira 40.000 dikali 8 dari 400.000. Jadi kita bekerja di sini, ya dari cita Bapak dulu saya pertama jadi menteri satu di sini Pak. Dalam satu tahun untuk kita sudah 8 kantor. Ada dari BRI, dari Mandiri, dari BTN, dari Pertamina, dari PT Pos, kemudian dari Danantara, dan banyak tempat lagi. Jadi kita mesti survei karena tadinya berapa. Kami siap menunggu Pak, dan kami tahu ini adalah program unggulan. Jadi artinya tentunya kuota yang kami siapkan untuk program yang mau pimpin tentunya sebagai kementerian tentunya alat besar kami siapkan. Itu datanya kita proses, kalau boleh sistemnya kita siapkan, data-data sudah selesai akhir tahun ini Pak, sehingga kalau boleh tahun depan kita sudah jalan, sudah penyerapannya lebih cepat. Kayak tahun lalu itu kita baru mulai, kita masih latihan, saya masih ingat mulai penyerapannya itu bulan September, Agustus gitu Pak. Tahun ini kita sudah dimulai Mei akhir. Saya berharap kita bisa mulai tahun depan di Februari. Jadi kita sedang berproses bagi. Sementara itu, Kepala BGN Sudaryono mengatakan BGN menerima berbagai pengaduan dan masukan dari masyarakat, termasuk dari SPPI, mitra maupun masyarakat penerima manfaat MBG. Dalam sejumlah pengaduan tersebut terdapat masyarakat yang menyampaikan persoalan lain di luar pemenuhan gizi, termasuk kondisi rumah yang mereka tempati. Menurut Sudaryono, persoalan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program MBG perlu didukung dengan berbagai program pemerintah lainnya agar manfaat yang diterima masyarakat semakin menyeluruh. Pada sore hari ini, memang sengaja hari ini saya memohon waktu kepada Pak Menteri. Kaitannya adalah begini. Kami ini Pak Menteri menerima kontak pengaduan. Jadi kami membuka kontak pengaduan, baik itu SPPI, mitra maupun masyarakat. Banyak di antara kontak pengaduan yang masuk ke kami adalah beberapa orang tua itu bukan hanya komplain atau bukan hanya mengapresiasi dan komplain terhadap menu yang diberi oleh anak, tapi juga ada beberapa yang kemudian memberikan masukan terkait program yang lain. Ada juga Pak yang terkait irigasi, ya, kami juga tembusi ke Kementerian Pertanian, dan ada juga yang kemudian berkeluh kesah terkait keadaan rumah. Ada yang nggak punya rumah dan lain sebagainya. Dan kami memahami bahwa di Kementerian Perumahan ada 3 program unggulan, yaitu adalah rumah bedah rumah, kemudian rumah subsidi, dan kur perumahan. Dan kami tadi sengaja menghadap Pak Menteri Perumahan, Pak Ara, untuk kemudian kami bisa mendapatkan arahan dan juga difasilitasi terkait tadi aduan masyarakat yang masuk ke kami, di mana penerima MBG yang khususnya kami lihat yang berasal dari daerah-daerah yang jauh. Dari Jakarta, Julius Wahata dan Ketut Sumadiasa melaporkan.
Persatuan Tenis Ganesha, Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung kembali menggelar turnamen tenis meja tahunan antar alumni edisi ke-16 bertajuk Ganesha ITB Cup tahun 2026. Dengan mengusung slogan Roots in Legacy Beyond the Match, turnamen ini akan berlangsung pada tanggal 5 hingga 6 September 2026 di Ganesha Tanah Mas Park, Jakarta Timur. Persatuan Tenis Ganesha Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung kembali menggelar turnamen tenis meja tahunan antar alumni edisi ke-16 bertajuk Ganesha ITB Cup tahun 2026. Agenda tahunan yang rutin dihelat sejak 2009 ini tak sekedar menjadi ajang adu ketangkasan di lapangan, melainkan wadah mempererat jejaring persahabatan, kebersamaan, serta regenerasi komunitas tenis alumni ITB. Ketua Umum Persatuan Tenis Ganesha IAITB Agus Mariono mengungkapkan bahwa perturnamen ini berhasil bertahan belasan tahun lantaran konsisten merawat nilai silaturahmi di atas kompetisi. Jadi itu salah satu kelebihan ketua panitia kita saat ini. Kemudian di turnamen kali ini juga kita banyak terobosan-terobosan baru yang saya rasa juga sangat positif gitu ya. Di samping tahun ini memiliki slogan khusus ya dari panitia ini Rooted in Legacy Beyond the Match. Jadi turnamen ke-16 ini adalah menjalankan sejarah yang sudah dilakukan oleh PTG sejak tahun 2009. Waktu itu turnamen PTG yang pertama sampai sekarang. Jadi bukan hanya sebagai wadah kita untuk bertenis ria, tapi sekaligus juga tradisi bahwa olahraga itu juga akan membawa silaturahmi bagi alumni ITB menjadi lebih kuat lagi gitu ya. Jadi yang suaminya dianterin istrinya, yang istrinya dianterin suami. Sementara itu Ketua Umum Ikatan Alumni ITB Agustin Perang Inangin mengapresiasi keberlanjutan turnamen ini sebagai sarana konsolidasi alumni lintas generasi yang sehat dan positif. Rangkaian dari event yang sudah berlangsung dari tahun ke tahun. Ini merupakan tahun yang ke-16 dan spesialnya ini adalah tahun kedua dilaksanakan di lapangan sendiri setelah tahun 2025 tahun lalu. Dan teman-teman PTG salah satu unit komisariat di Ikatan Alumni ITB yang cukup aktif, tidak hanya bagaimana menguatkan persaudaraan alumni ITB, tapi juga membuka jejaring alumni antar perguruan tinggi. Bulan lalu misalnya PTG juga bersama teman-teman alumni perguruan tinggi lain melaksanakan event di Jambi. Nah, ini maknanya ada dua hal. Yang pertama, tidak saja untuk sebuah ajang menunjukkan prestasi. Di tempat yang sama, Ketua Panitia Ganesha ITB Cup 2026 Putri Alia menyampaikan bahwa kesiapan sarana pertandingan sudah sangat matang untuk menampung lebih dari 200 peserta dan 200 partai pertandingan. Sebagai informasi, turnamen tenis ini memperebutkan total hadiah lebih dari 30 juta rupiah, piala bergilir, dan medali yang diproyeksikan akan dihadiri lebih dari 1.000 penonton. Legacy GIC yang memang sudah ada dari 17 tahun yang lalu. Kemudian kami juga berharap bahwa GIC bisa menjadi kendaraan tentunya untuk PTG IAITB, IAITB untuk mencapai sustainability. Sebagai apa? Sebagai wadah, sebagai komunitas, dan juga sebagai keluarga. Kemudian GIC 2026 akan diselenggarakan pada tanggal 5 sampai 6 September di lapangan Ganesha Tanah Mas Tennis Park yang memang tadi setelah disebutkan merupakan lapangan yang dibuat oleh alumni ITB sendiri. Dan juga kita akan menambah satu lapangan lagi berhubung animo GIC di tahun 2026 cukup tinggi.
Selanjutnya, GIC 2026 sendiri, saya akan menjelaskan sejumlah highlights. Yang pertama adalah peserta yang mencapai 200. Dari Jakarta, Julius Water dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Pemirsa jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan Pura Pucak Candri Manik, jejak sejarah spiritualitas di Desa Srokadan. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Pemangku peseraman tetap mengusahakan pendidikan moral. Budi pekerti suko wibawo tan kewawo dening pejah grehe astro grehe stri ngeten ya. Aneka tua eka tua swalaksana batara. Jadi alam niki seiseneng jagat niki sami kesusup oleh desang yang widi. Siwa bumi ring bumi niki wenten batara niki. Sakaraga ngai mecaru kan ngidupang pertiwi di Bali buana bumi mengurip niki. Semangat mengkuli kota Paris adot ngibur tu sing ngelah pipes. Mari kita selalu sediakan Luwak White Coffee untuk menemani di setiap kegiatan kita. Luwak White, kopi nikmat, nyaman diminum. Pemirsa, Pura Pucak Candri Manik yang terletak di Banjar Srokadan, Desa Abuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, berada pada ketinggian sekitar 125 meter di atas permukaan laut. Pura tersebut menjadi salah satu tempat suci yang menyimpan kekayaan sejarah, tradisi, dan spiritualitas masyarakat setempat. Sejarah Srokadan tidak dapat dilepaskan dari keberadaan prasasti tembaga yang ditemukan oleh Dr. R. Goris. Prasasti tersebut diberi kode 101 Srokadan A dan 803 Srokadan B. Prasasti Srokadan A dikeluarkan pada masa pemerintahan Ugrasena pada tahun Saka 837 atau sekitar 915 Masehi. Sementara prasasti Srokadan B dikeluarkan pada masa pemerintahan Batara Guru pada tahun Saka 1246 atau sekitar 1324 Masehi. Dalam perjalanan sejarahnya, pada tahun Saka 1126 atau 1204 Masehi, Paduka Sri Maharaja Aji Eka Jaya Lancana wafat. Untuk mengisi kekosongan pemerintahan kerajaan, adik beliau yang bernama Adi Kunti Ketana kemudian dinobatkan sebagai Raja Bali
dengan gelar atau Abhiseka Batara Guru Sri Adi Kunti Ketana. Setelah dinobatkan, Batara Guru Sri Adi Kunti Ketana membangun sejumlah asrama dan parahyangan di berbagai wilayah Bali pada masa itu. Salah satunya berada di bagian selatan Desa Bangli. Di tempat tersebut beliau membangun sebuah pura yang diberi nama Pura Sumaniha, yang kini dikenal sebagai Pura Pucak Candri Manik. Pura ini juga dilengkapi dengan arca atau patung Makara Dewi. Dalam perjalanan pemerintahannya, Batara Guru Sri Adi Kunti Ketana kemudian dikaruniai 2 orang anak kembar buncing. Anak laki-laki bernama Dana Diraja Ketana yang disebut Masula, sedangkan anak perempuan bernama Sang Dana Dewi Ketu yang disebut Masuli. Setelah Batara Guru Sri Adi Kunti Ketana wafat, abu jenazah beliau diyakini dicandikan di Candri Manik, wilayah Hyang Putih, Srokadan. Keyakinan dan kisah sejarah tersebut kemudian menjadi bagian penting dari ingatan kolektif masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun. Saat ini pengempon Pura Pucak Candri Manik berjumlah sekitar 368 kepala keluarga. Pengempon terdiri atas Kramo Subak Umo Desa Banjar Srokadan dan masyarakat dari Wawidangan, Apuan, dan Abuan. Dalam perkembangannya, pelaksanaan Puja Wali di Pura Pucak Candri Manik juga mengalami perubahan. Sebelumnya, Puja Wali dilaksanakan setiap purnama sase ketiga. Namun setelah kerampungnya pemugaran, pura dan dilaksanakannya karya memungkah Produsan Agung Menawaratna, waktu Puja Wali kemudian dikembalikan sesuai dengan prasasti Srokadan setiap purnama sase kesanga yang berlangsung setiap tahun sekitar bulan Februari atau Maret. Pura Pucak Candri Manik memiliki sejumlah keunikan yang menjadi bagian dari kehidupan spiritual masyarakat Srokadan. Salah satunya adalah keberadaan sejumlah arca kuno yang hingga kini masih tersimpan dan dirawat di gedung arca. Keunikan lainnya, keberadaan Gua Meraku juga menjadi salah satu tempat yang memiliki nilai spiritual. Gua ini dipercaya sebagai tempat untuk lunas sentana atau memohon keturunan, sekaligus menjadi tempat memohon kelancaran air susu ibu. Pura Pucak Candri Manik merupakan pura penyungsungan umum sebagai tempat umat Hindu memuja ide Sang Yang Widiwasa dalam berbagai manifestasinya. Di tempat suci ini, umat memohon kesejahteraan, keselamatan, serta keharmonisan lahir dan batin. Pura Pucak Candri Manik juga sebagai pura arca pratista mengingat keberadaan sejumlah arca dan peninggalan kuno yang disakralkan serta dirawat hingga saat ini. Di tengah perubahan zaman, keberadaan Pura Pucak Candri Manik menjadi pengingat bahwa warisan leluhur tidak hanya tersimpan dalam bentuk bangunan dan benda-benda kuno. Warisan itu juga hidup dalam keyakinan, upacara, tradisi, serta hubungan masyarakat dengan alam dan lingkungan sekitarnya. Hendra dan Putu Edi, Bali TV. Ketua Umum Projo Budi Aristiadi mengingatkan kadernya agar terus mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, sejumlah program pemerintah Prabowo sudah berjalan meski terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya. Ia menilai persoalan tersebut lebih banyak berkaitan dengan eksekusi, bukan gagasan program. Perayaan ulang tahun ke-12 DPP Projo di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan menjadi momentum Ketua Umum Projo Budi Aristiadi mengingatkan kadernya untuk terus mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Budi Ari juga mendukung Prabowo untuk memberantas korupsi di sekitar kekuasaannya. Menurutnya pemerintah tak bisa mengklaim pemberantasan korupsi, namun membiarkan lingkarannya dipenuhi dengan praktik-praktik korup. Dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Projo mengambil peran sebagai jembatan antara keberhasilan masa lalu dan penyempurnaan kebijakan. Organisasi tersebut juga memastikan komitmen kerakyatan tetap menjadi bagian dari perjuangannya. Menurut Budi Ari, Projo akan mempertahankan identitas kerakyatan dengan cara berpikir independen. Organisasi juga akan berani menyampaikan kondisi masyarakat kepada pemerintah. Jadi sudah hampir 12 tahun Projo berdiri dan Projo sudah 10 tahun mengawal pemerintahan Pak Jokowi dan sekarang 2 tahun pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Semangat setia di garis rakyat itu bukan hanya omongan di mulut, karena sekarang banyak yang bilang untuk rakyat tapi maling juga. Bener gak? Untuk rakyat tapi kok korupsi gitu ya.
Karena itulah kita harus tegaskan kalau mau pemberantasan korupsi harus disapu dari sekitar pusat kekuasaan. Gak bisa ngomong pemerintahan anti korupsi kalau membiarkan praktek-praktek korupsi di sekitar elit-elit pemerintahan. Karena itu Projo sangat berkeras. Kesetiaan kita di garis rakyat adalah kesetiaan terhadap nasib dan kepentingan rakyat banyak. Karena itu saya berharap semoga pemerintahan Pak Prabowo Gibran bisa sukses, bisa berlanjut, sehingga bangsa ini atau negara ini bisa menuju arah kemajuan seperti yang dicanangkan Indonesia Emas 2045. Peringatan tersebut menjadi momentum refleksi perjalanan Projo selama 12 tahun sekaligus penegasan komitmen organisasi untuk terus memperjuangkan kepentingan rakyat, mengawal jalannya pemerintahan, serta berkontribusi dalam mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Julius Soeharto dan Ketut Sumadi Hasil melaporkan. Kini kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Seputar Bali bersama Minyak Kapun Ganapati, Usada Bali, Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbalitv. Mari kita selalu sediakan luwak white coffee untuk menemani di setiap kegiatan kita. Luwak white, kopi nikmat, nyaman diminum. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Madi Sukodankarang pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.